Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ketiga, yaitu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang defibrilasi dan kardioversi pada pasien-pasien yang butuh terapi elektrikal. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, yaitu pada manajemen pasien dengan cardiac arrest, yang dengan terapi elektrikalnya yaitu defibrilasi, dan pada pasien-pasien dengan takiaritmia yang tidak stabil perlu untuk tindakan kardioversi. Oke, teman-teman semua ya. Nah, overview-nya adalah pertama yang perlu kita ingin sampaikan adalah yaitu bagaimana memantau gambaran irama jantung ya. Memantau gambaran irama jantung, kemudian memantau atau melakukan tindakan defibrilasi, kemudian melakukan tindakan kardioversi ya. Dan tujuan umumnya adalah teman-teman nanti mampu melakukan tindakan terapi listrik dengan tepat ya, yaitu secara prinsipal urutannya, indikasinya ya, dan kapan kita tidak melakukan ini merupakan bagian dari manajemen atau terapi listrik di sini. Oke, selanjutnya yaitu melakukan ini tujuan khusus ya, melakukan pemantauan gambaran EKG jantung, rekaman jantung, kemudian melakukan tindakan defibrilasi dan melakukan tindakan kardioversi. Ya, ingat ya, kalau teman-teman masih biasa menggunakan istilahnya DC shock ya, DC shock. Nah, sekarang harus sudah mulai berpikir DC shock yang mana nih? Apakah DC shock yang jenisnya defibrilasi atau DC shock yang jenisnya kardioversi. Sehingga harus jelas ya nanti di dalam pemberian instruksi. Nah, ini adalah jenis alatnya, Bapak Ibu ya. Ini adalah alat-alat yang perlu diketahui. Ini adalah salah satu merek ya. Kita di sini tidak jualan, tidak berdagang alat ya, tetapi hanya sebagai contoh saja. Ini adalah alat yang namanya defibrilator. Alatnya namanya defibrilator, terapinya disebut dengan terapi defibrilasi. Bagaimana bagian-bagiannya? Yang pertama kita lihat dulu ya menunya ya. Ada monitor screen ya. Di sini bisa menggunakan tombol manual, ada tombol synchronize ya, kemudian ada memilih lead, kemudian ada alarm ya, kemudian di sini ada tombol yang diputar ya, ada penggunaan fungsi AED, ada power off, ada monitor on ya, sampai pemberian terapi defibrilasi dosisnya mulai dari dosis 2 Joule sampai dengan 200 Joule ya, 200 Joule. Oke ya. Nah, kemudian alat ini juga dilengkapi apa ini namanya? Ini kabel eksternal, yaitu ada kabel nih diperbesar namanya pedal. Ada pedal yang apex, ada pedal sternum, ya. Nah, di sini ada tombol charging untuk mengisi energi, dan kedua tombol yang shock ini untuk melepas energi. Ya, menekannya cukup sekali saja. Cukup ditekan saja sekali, kemudian lepas. Jangan ditahan terus. Ya, ini saat mengisi energi, dan bisa juga mengisi energi dari monitor sini. Ya, kemudian saat melepas kita tekan dua-duanya setelah menempel dengan pasti. Gambaran lain apa di sini nih? Ya, untuk memperbesar gambar. Ini bisa ditekan besar kecilnya, kalibrasinya. Kemudian ada volume suara monitor, ya. Kemudian ada mark untuk menandai atau strip untuk merekam gambarannya, ya. Kemudian alat yang punya Philips ini juga dilengkapi fasilitas pacer, ya. Tadi bisa bilang untuk pemberian external pacing, ini disampingkan, ini diganti dengan pad, kemudian ditempel di dada pasien di daerah apex dan sternum, kemudian masukkan ke lubang sini, jadi nanti ada konektor khusus. Nah, baru nanti pacernya diaktifkan dengan mode-nya demand, ya. Kemudian heart rate kita setting, kemudian voltasenya ya berapa atau 2 miliampere yang kita setting sampai terbentuknya irama pacing di ventrikelnya.
Ya, teman-teman semuanya. Kemudian jenis-jenis defibrilator terdiri dari 2 jenis, yaitu ada yang monofasik, ada juga yang bifasik. 2 jenis monofasik dan bifasik apa sih yang membedakan? Yaitu besaran energi yang diberikan. Ya, kalau fungsinya sama, yaitu untuk memberikan terapi listrik pada gambaran yang entah itu cardiac arrest yang jenisnya VT atau VF. Ya, jadi putaran energinya yang kita akan bedakan ya. Nah, setiap alat defibrilator yang memiliki posisi tombol juga berbeda. Jadi kalau alatnya punyanya Zoll, misalkan ya saya sebut merek ya, atau ada yang punya Philips, itu menunya sama, cuman hanya skala lokasi dan tekniknya aja yang berbeda ya. Kemudian kenali defibrilator yang berada di unit tempat Anda bertugas. Jadi sebelum mengoperasionalkan, Anda kenali dulu apakah alat itu siap pakai atau siap layak dengan melakukan pengecekan setiap shift ya. Apakah sudah siap dan kalibrasi. Berapa joule yang diberikan ya. Nah, kemudian untuk gambaran irama jantung. Nah, sadapan. Kita bisa melakukan sadapan, ini ada 3 sadapan ya. Jadi ini inputnya ya. Inputnya bisa sadapan bipolar dari merah, kuning, hijau ya. Ini sadapan bipolar yang menempel di dada nanti baru muncul di lead 2. Apakah lead 1, lead 2, dan 3. Kalau sadapannya bipolar munculnya di lead 1, 2, dan 3. Ya, jadi dipasang dulu pada kasus kegawat dauratan. Baik yang sadar ada nadi atau yang tidak ada nadi bisa segera pasang elektroda dan nyalakan monitor. Tapi kalau tidak ada elektroda, teman-teman bisa tempel ya pad ini, pedal dikasih jeli, kemudian ditempel di dada ya, kemudian monitornya diganti ke sadapannya pedal ya, pedal. Maka akan merekam gambaran EKG-nya. Ya, ini sifatnya sementara, tidak bisa melakukan lama ya. Ini hanya quick look saja. Melihat pada kasus dengan cardiac arrest hanya sekedar, oh iramanya apa sih? Ya, apakah VT, VF, asistol, atau PEA. Nah, kemudian pemantauan gambaran irama jantung. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, langkah-langkah menggunakan monitor dulu ya. Ya, atau kita pasang dulu deh elektrodanya. Nah, elektrodanya kita bisa pasang tadi dengan sadapan ya, ada kita bisa berpaku pada warna merah, kuning, hijau juga boleh ya, tapi kalau tidak menggunakan warna kita bisa menggunakan kode, ada LA left arm, ada RA right arm, ada LF yaitu left leg ya, yaitu kanan klavikula kanan ya, kiri, kemudian klavikula kanan, dan bawah tulang layang sebelah kiri atau di perut sebelah kiri. Ya, ini masuknya lead 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita bisa hidupkan monitor, pasang elektroda, pilih di lead 2 dan amati gambaran irama jantung. Ya, jadi kalau pasiennya sedang di RJP, bagaimana cara mengamati gambaran irama jantung? Pastikan stop RJP dulu. Stop RJP dulu, baru ketika sudah tahu stop, analyze, and switch role, baru kita tentukan apakah perlu dilanjutkan RJP atau tindakan pemberian terapi defibrilasi. Ya, oke. Nah, untuk defibrilasi, Bapak Ibu semua ya, bahwa defibrilasi itu tindakan pengobatan dengan menggunakan aliran listrik secara asinkron ya. Dilakukan pada pasien yang mengalami ya ada 2 ya, ventricle fibrilasi baik itu kasar maupun halus, atau pada gambaran ventricle takikardi yang jenisnya tanpa nadi, baik itu VT monomorfik maupun VT polimorfik. Dosisnya kalau yang monofasik adalah 360 Joule dan bifasik adalah 120 Joule sampai 200 Joule. Oke, selanjutnya. Bagaimana langkah-langkah melakukan defibrilasi? Nah, yang pertama ya teman-teman, monitor tadi elektroda sudah dipasang, nyalakan monitor, sudah ketahuan iramanya adalah irama VF atau VT tanpa nadi. Ya, kemudian leader akan menyarankan untuk
memberikan terapi defibrillasi. Yang pertama adalah pilih energi dulu. Ya, sebelum pegang pad pilih energi dulu, yaitu sampai 200 joule. Ya, 200 joule. Mode-nya ini jangan diaktifin karena ini adalah sinkronis. Kalau asinkronis namanya defibrillasi. Kemudian yang kedua adalah ambil pedal, ya, pegang gagangnya secara gentle, secara kuat, ya. Kemudian lakukan membuka dari menarik ke samping, ya, ke arah kita, ya. Karena di sini ada kuncian, jangan diangkat tapi di model dipatahkan kecil, ya. Setelah ambil pedal, baru kita olesi jelly, ya. Nah, olesi jelly yang merata di atas pad, ya, dengan lokasi padnya menghadap ke atas. Nah, setelah beri jelly, baru teman-teman bilang stand clear. Nah, ini seorang eksekutor defibrilator ketika pasien sedang di RJP, ya, maka RJP tetap berlanjut. Ketika si eksekutor mau melakukan defibrilator bilang stand clear, ya, maka RJP berhenti dan ventilasi tetap dilakukan. Oke, stand clear, kemudian ya menempel pedal di dada. Nah, menempel pedal di dada ini yaitu pada daerah sternum dan apek. Ya, perhatikan lokasinya sesuai gambar. Ya, sedikit saya koreksi, ya, yaitu menghadapnya ke arah pasien. Nah, tentunya hindari juga penempelan elektroda di sekitar sini. Ya, jadi ke arah pasien dan diletakkan di bagian kulit, bukan pada bagian tulang. Jadi pas di midclavikula kanan, yang apex di bawah PMI sebelah kiri. Oke, jadi arahnya ke PMI, yang ini arahnya ke sternum ke atas. Ya, tentunya jelly yang tadi sudah ditaruh di sini diratakan terlebih dahulu. Ya, kalau ada rambut, ada basah, ya sebelum ditempel dilap dulu, dikeringkan dulu. Atau diberikan jelly yang banyak. Kemudian setelah menempel, charging, bisa dari tombol yang kuning, sekali saja pencet, charging, kemudian sampai energinya full, yaitu 200 joule. Ya, lihat di monitor, bunyinya akan melengking, gitu ya. Charging sampai energinya 200 joule, sekali aja ditekan. Selanjutnya, begitu mau melakukan terapi defibrilasi, maka petugas melaporkan everybody clear. Everybody clear, ya, maka semuanya harus clear, termasuk petugas yang mau memberikan, timnya, dan teman-teman yang memberikan ventilasi. Everybody clear. Ya. Setelah semuanya clear, teman-teman sampaikan bilang, clear area, baru melihat monitor. Nah, pada saat mau melihat monitor, pastikan irama tidak berubah. Iramanya tadi yaitu targetnya VF atau VT. Kalau VF dan VT bisa kita lakukan defibrilasi dengan memberikan penekanan beban 5-10 kilo, ya, 5-10 kilo secara kuat dan tahan dalam hitungan 1-2 detik. Ya, shock. Oke, jika irama sama, berikan shock. Nah, teman-teman di sini itu adalah jenis atau pemberian terapi defibrilasi pada pasien dengan cardiac arrest yang irama VT atau VF. Nah, bagaimana kalau tindakan pengobatan yang jenisnya kardioversi? Nah, tindakan pengobatan dengan menggunakan aliran listrik yang mode-nya adalah sinkronis. Kalau tadi kan asinkronis untuk defibrilasi, kalau sinkronis untuk kardioversi. Nah, dilakukan pada pasien yang mengalami apa tadi? Yaitu penjelasan-penjelasan di materi sebelumnya tentang takiaritmia yang tidak stabil. Contohnya irama yang cepat, ada SVT, atrial fibrillasi, atrial flutter, ya, VT monomorfik atau VT polimorfik. Catatan penting di sini adalah ketika irama yang cepat dengan nadi. Kalau defibrilasi tadi tidak ada nadi, kalau ini dengan nadi. Oke, dosisnya ya. Tadi kita sudah sempat bahas semuanya. Ya, cukup teman-teman mengingat ada irama teratur, tidak teratur. Kemudian ada irama
QRS kompleknya narrow or wide, ya, sehingga dosisnya akan mulai kita mulai dari yang terkecil ya. Contoh di sini irama teratur, kompleks QRS-nya sempit, contohnya SPT atrial flutter 50 sampai 100 joule. Irama tidak teratur, contohnya AF ya 120 sampai 200 joule. Ya. Kalau monofasik 200 joule langsung ya. Kemudian kalau VT monomorfik 100 joule. Irama tidak teratur, kompleks QRS, dosisnya asinkronis dengan defibrilasi sama. Ya, jadi ini ada perbedaan khusus. Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu semuanya ya sama, karena kalau yang defibrilasi ini adalah life saving tanpa direncanakan, kalau kardioversi direncanakan, sehingga harus disiapkan dulu. Salah satunya adalah troli emergency didekatkan. Ya, semuanya alat-alat airway, breathing, sirkulasi semua disiapkan. Ya, kemudian kalau pasiennya sadar, siapkan obat-obat sedasi dengan pemberian obat midazolam atau protokol ya, sesuai dengan ketentuan rumah sakit atau dokter yang menginginkan ya. Kemudian pilih modus synchronize ya. Kemudian pilih energi sesuai dosis yang tadi kita lihat di guideline-nya, dan tempel pedal di dada ya, sesuai dengan prinsip yang benarnya. Kemudian charging ya. Kemudian everybody clear sama. Nah, kemudian tombol shock diberikan. Nah, ini hampir sama dengan terapi defibrilasi tadi. Nah, yang membedakannya apa dengan defibrilasi? Kalau defibrilasi setelah shock hitung 1 sampai 2 detik ya, atau segera diangkat dan lakukan RJP. Kalau di kardioversi tahan dulu dalam waktu 3 detik sambil melihat monitor. Kalau di defibrilator nggak usah lihat monitor, langsung RJP. Ya, kalau di sini tahan dulu sambil lihat monitor iramanya, karena ini jenisnya adalah rhythm terapi, maka apakah iramanya SVT atau takikardi lain berubah menjadi sinus. Kalau tidak berubah ya, maka dilakukan kardioversi ulang ya dengan energi yang sama atau dinaikkan sesuai dengan dosis yang ada. Ya. Ingat iramanya adalah irama takiaritmia. Kalau irama ini kan irama VTVF ya, hanya gambar saja. Baik, itu saja untuk penggunaan terapi kardioversi dan defibrilasi. Baik, Bapak Ibu semua yang tentunya masih semangat, ya, itu adalah materi terakhir saya di hari kedua pelatihan ACLS. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dengan senang hati. Silakan. Ya, cukup bisa dipahami karena di materi yang ketiga hanya penggunaan alat. Selebihnya nanti akan kita praktekkan di hari keempat, yaitu setiap peserta akan melakukan terapi kardioversi dan defibrilasi, ya, dan dirangkai dengan manajemen kasus.